Baik Bapak Ibu semua, kita mulai kegiatan pada hari ini. Saya sebelumnya mohon maaf kalau agak bising Bapak Ibu ya, karena saat ini posisinya masih di perjalanan di pinggir jalan. Ya Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah Bapak Ibu, intinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukurillah kita semua saat ini masih berkesempatan untuk mengikuti kegiatan editing video melalui ruang virtual pada saat hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada pemimpin umat Islam sedunia yang Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semua, hari ini merupakan pertemuan kita di ruang virtual yang hari ketiga Bapak Ibu ya. Kemudian kemarin Bapak Ibu sudah memasuki tahap editing video, tahap rekam layar ya Bapak Ibu melalui aplikasi yang telah dikirimkan oleh narasumber kita Bapak Andrizal Ali, dan alhamdulillah kemarin kita sudah memutarkan beberapa contoh hasil karya Bapak Ibu, dan insya Allah nanti ke depannya semakin sering kita mengulangi atau mengulang-ulang pembelajaran itu, insya Allah akan semakin halus hasil karya Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, hari ketiga Bapak Ibu ya, tentang editing video. Waktu dan tempat, kita langsung saja Bapak Ibu ya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Andrizal Ali, SHG MPD. Ya. Ada Pak Andri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu ya, ini kameranya mati ini, kabelnya belum terhubung. Nanti insya Allah akan terhubung nantinya. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi tentang editing video untuk PPG, dan kemarin kita sudah di bagian mentahan rekam layar. Sekarang kita akan memasuki persiapan editing, maksud saya itu persiapan membuat video pembelajaran di kelas. Jadi bahan mentahan yang kemarin itu nanti akan masuk di bagian pengeditan setelah kita menyampaikan materi di bagian persiapan pembelajaran di kelas. Karena materi untuk persiapan pembelajaran di kelas itu menyangkut dengan aplikasi pengeditan video yang sudah kita rekam di kelas kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita di bagian instalasi aplikasi untuk pengeditannya yang akan kita gunakan nanti, baik itu untuk mengedit video sumber belajar dalam bentuk rekam layar, kita nanti juga akan mengedit menggunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran kita, video pembelajaran kita di kelas nantinya. Saya izin share screen apa yang mesti Bapak Ibu lakukan untuk persiapan sebelum kita melakukan editing sebuah video pembelajaran. Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan persiapan di kelas, akan melakukan pengeditan merekam video pembelajaran kita di kelas, maka hal yang pertama kali yang perlu Bapak Ibu lakukan itu namanya adalah storyboard video kita. Hal ini kelihatan sepele, namun ini menjadi pijakan bagi Bapak Ibu ketika
di ruangan kelas nantinya. Di sini dapat Ibu lihat di bagian ini ada frame, nomor frame, ada audio, ada narasi, ada suara, ada visual, ada durasi. Jadi kita membuat video untuk di kelas itu bukan hanya kita langsung rekam gitu aja. Namun kita perlu persiapan yang matang untuk membuat video kita itu lebih sistematis, lebih teratur, lebih mencakup apa yang ada di dalam RPP yang kita buat. Kalau yang kemarin rekam layar itu kan kita sudah punya patokan apa yang kita tulis di PowerPoint, namun beda dengan video pembelajaran di kelas, kita harus bikin storyboard atau konsep yang harus Bapak Ibu pahami ketika di lokal saat merekam pembelajaran tersebut. Jadi tidak sama ya. Jadi Bapak Ibu mau ngajar nih, terus langsung rekam gitu aja. Tentu tidak akan maksimal hasilnya karena akan mengabaikan beberapa poin penting yang ada di dalam RPP. Karena pada intinya video pembelajaran kita buat itu menggambarkan apa yang Bapak Ibu tulis di RPP. Misalnya di RPP itu kan ada pendahuluan, ada langkah-langkahnya apa di bagian langkah-langkah itu. Maka yang PPK yang ada di RPP itu maka Bapak Ibu salin atau pindahkan di bagian storyboard videonya. Untuk gambaran bagi Bapak Ibu, untuk konsep awal bagi Bapak Ibu ketika merekam video pembelajaran di kelas. Jadi kalau tidak pakai ini gimana Pak? Akan ada juga pertanyaan seperti itu. Sebenarnya tidak masalah kalau tidak pakai ini. Jadi tambah kerjaan lagi Bapak ini kan kita belum lagi harus konsentrasi gitu kan. Nah, sebenarnya ini cuma panduan bagi Bapak Ibu agar tidak melewati setiap langkah-langkah yang mesti Bapak Ibu lakukan dalam merekam video pembelajaran di kelas. Kalau tidak pakai ini tidak masalah. Namun akan lebih baik ada konsep awal bagi Bapak Ibu dalam merekam video pembelajaran di kelas. Ini belum kita lakukan. Kalau kita lihat ini di bagian visual ini, ada kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ini kebetulan ini saya buat dulu ketika untuk video UKIN-nya. Jadi ada 3 kamera dulu yang saya gunakan. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, dengan posisi tempat yang berbeda. Namun pada tahapan berikutnya Bapak Ibu cuma akan menggunakan 1 kamera saja dulu. Karena kita berangkat dari hal yang sederhana dulu, baru kemudian menjelang pertemuan yang ke-8, baru Bapak Ibu akan menggunakan multi kamera atau lebih dari 1 kamera. Minimal Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran yang maksimal itu minimal menggunakan kamera 1 kamera dengan suara yang jelas. Kalau misalnya 1 kamera dengan suara yang jelas itu sudah memakai 2 aplikasi tambahan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu sampai yang lebih kompleks itu minimal Bapak Ibu menggunakan 2 kamera dengan suara yang jelas. Kameranya apa yang dipakai? Kameranya bebas saja. Boleh kamera yang bawaan dari HP, boleh kamera yang biasa digunakan oleh fotografer seperti kamera DSLR ataupun yang familiar itu DSLR Canon ya 200D. Nah, itu akan lebih bagus kameranya. Namun kita tidak memaksa Bapak Ibu untuk membeli kamera tersebut karena kita sifatnya memaksimalkan apa yang ada pada Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti Bapak Ibu akan mempersiapkan untuk kamera 1 kamera ini, berarti Bapak Ibu nanti minimal menggunakan 2 HP, 1 untuk HP kameranya, 1 nanti untuk suaranya.
ini hanya sekedar gambaran kepada Bapak Ibu karena kita ada waktu ya menjelang hari Jumat itu di bagian instalasi dan pengenalan aplikasi yang lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan rekam video pembelajarannya di kelas untuk kita gunakan nanti di pertemuan berikutnya. Makanya kita kasih waktu dari besok sampai hari Jumatnya itu Bapak Ibu sudah punya footage video pembelajaran di kelas. Maksudnya potongan video yang Bapak Ibu buat di kelas. Saya akan perlihatkan contoh bagaimana posisi kamera. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ini di bagian video ini, maka Bapak Ibu akan melihat ada beberapa posisi kamera. Sini kita lihat berarti ada kamera di dekat gurunya ini. Ada kamera di dekat guru. Namun kamera yang di belakangnya tidak kelihatan. Kita lihat di bagian sudut kiri itu tidak kelihatan kameranya. Kita lihat di bagian sudut kanan juga tidak kelihatan kameranya. Padahal ini 3 kamera. Nah, di sini ada kamera berikutnya di bangku di bagian belakang. Namun kamera yang di dekat guru tadi tidak kelihatan. Di mana posisi kameranya tidak kelihatan. Nah, itu adalah cukup rumit untuk mempersiapkannya di lokal. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu ketahui bagaimana cara memposisikan kamera tersebut nantinya. Kemudian kita lihat di bagian kamera yang lainnya. Ini kan tadi di dekat gurunya sudah ada kamera. Di belakang sudah ada kamera. Kalau di dekat gurunya tidak ada kelihatan mana kamera yang belakangnya, kan tidak kelihatan mana posisi kameranya. Padahal ini saya ngerekamnya hanya saya sendiri aja gitu, tidak dibantu gitu ya. Maksudnya saya pakai tripod. Maaf ya, kalau yang ini ada yang megang nih, yang di bagian sini. Kalau yang di sini di bagian depan ini pakai tripod, yang di belakang itu ada yang megang. Kalau yang di depan pakai tripod juga. Kita lihat ini sudah kita tahu ya ada 2 kamera. Nah, di mana kamera satunya lagi? Kita lihat ini kan kamera di belakang gurunya. Nah, di posisi sini ada 1 kamera lagi yang di tengah-tengah. Namun ada kamera itu yang berada di sini. Di sini. Nah, ada kamera yang di sini ketika siswa sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, ini gimana bikinnya itu berdasarkan ini frame ini, berdasarkan storyboardnya ini kita mengolahnya di sini. Ketika guru di bagian penduluan, posisi kameranya kamera apa yang dipakai gitu, letaknya di mana gitu. Nah, di sini. Nah, ketika siswa diskusi, di kamera mana yang dipakai gitu. Dia bisa kita pindah-pindahkan di saat pengeditan. Baik, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran ke depannya karena kita fokus lagi di bagian edit video di dalam kelas. Ini adalah gambaran ke depannya bagi Bapak Ibu bagaimana membuat video yang sangat kompleks tersebut. Nah, pada kali ini karena kita memulai dari hal yang sederhana, maka Bapak Ibu disiapkan untuk membuat video pembelajaran yang sederhana dulu. Begitu juga untuk mengeditnya, yaitu menggunakan 1 kamera. Nanti setelah itu menggunakan 1 kamera dengan suara yang jelas. Kadang-kadang kalau kita tidak pakai tidak pakai aplikasi tambahan yang lain, kita mengandalkan suara dari sumber kamera, maka
suara kita di video itu tidak akan maksimal. Pasti suaranya akan kelihatan jauh bunyinya. Tapi kalau kita pakai tambahan, maka suara kita itu akan didengar jelas. Nah, itulah yang diminta ketika kita memberikan tugas rekaman video kita kepada dosen. Karena dosen itu akan melihat video kita itu dari segi kualitas videonya, kemudian melihat dari segi kualitas suaranya. Suaranya gimana, jelas atau tidak gitu kan. Kameranya gimana, kreatif atau tidak. Kemudian apakah sudah mencakup apa yang ada di dalam videonya atau tidak, pembelajarannya gitu. Nanti akan dicocokkan oleh dosennya. Dilihatnya di bagian pendahuluan apa yang ada di dalam video. Kemudian dilihatnya di RPP, dicocokkannya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika merekam tersebut. Apakah cocok atau tidak dengan RPP yang Bapak Ibu buat sesuai dengan langkah-langkah RPP-nya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana teknik instalasi aplikasinya tersebut. Jadi, dalam waktu yang 3 hari ke depan, Bapak Ibu sudah punya mentahan video dengan rekaman 1 kamera. Rekaman 1 kamera. Kalau yang ini adalah sebagai gambaran untuk sampai ke beberapa praktek berikutnya. Namun untuk praktek kita yang akan datang adalah Bapak Ibu menggunakan 1 kamera pembelajaran di kelas. Ini waktunya tidak bisa, Pak. Tidak punya waktu untuk merekamnya. Kalau itu jadi kendala bagi Bapak Ibu nantinya. Saya juga sudah mempersiapkan potongan-potongan video pembelajaran yang saya punya sebagai bahan edit bagi Bapak Ibu nantinya. Namun sebaiknya Bapak Ibu mempunyai video sendiri di kelas. Karena kita di depan kamera itu cukup cukup terbebani ya, cukup merasa kita diawasi oleh jutaan mata gitu. Jadi kita cukup kena mental juga di depan kamera itu kalau seandainya tidak terbiasa gitu. Jadi Bapak Ibu, saya lebih menyarankan kepada Bapak Ibu merekam 1 video pembelajaran sebagai footage-nya di saat pengeditan nanti. Jadi video yang Bapak Ibu punya sendiri, milik Bapak Ibu sendiri. Itu yang saya harapkan gitu. Tapi kalau saya tidak sempat, tidak bisa, bahan-bahannya juga sudah saya sediakan. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu bisa memotong, mengedit video pembelajaran tersebut. Jadi saya ulangi ya, sebaiknya Bapak Ibu sudah punya video nantinya ketika kita mengedit video pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu langsung rekam di kelas. Ini nanti bisa saya share ya, bagaimana cara membuat storyboard tersebut. Ini konsepnya, jadi bisa jadi panduan bagi Bapak Ibu menyesuaikan dengan apa yang ada di RPP-nya. Kalau durasi ini kita lihat ini ada durasi, jadi di kamera 1 itu berapa durasi gitu. Di kamera 2 berapa menit gitu, atau durasinya berapa detik gitu. Kita konsep sedetail gitu. Saya mau langsung aja Pak, tidak mau pakai ini, boleh juga. Jadi Bapak Ibu tidak harus wajib dipakai ini ya. Tapi sebaiknya gitu, agar lebih mendetail video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu. Kadang-kadang kalau tidak pakai konsep, tidak pakai storyboard kita, maka ada sebagian yang terabaikan. Kadang-kadang kita lupa gitu. Misalnya di bagian ini siswa diminta memeriksa kerapian dan kebersihan kelas.
Kalau kita tidak pakai konsep seperti ini, maka akan mudah terlewati gitu. Kadang-kadang lupa menyampaikannya kepada siswa. Tapi kalau kita sudah punya konsep, maka kita bisa membawa ini ke lokal kita, tidak mengganggu apa yang ada di meja kita. Bisa kita lihat sebentar menjelang kita melakukan perekaman. Jadi rekamnya gimana? Kita merekamnya itu misalnya untuk pendahuluan misalnya. Pendahuluan kita ambil misalnya guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Sampai kita merekamnya misalnya menjelang ice breaking ini. Kita kelompokkan ini misalnya ini sini. Kita tandai di sini misalnya ini scene misalnya. Scene 1 ini lupa saya bikinnya ya. Misalnya di sini scene 1 misalnya. Scene 1 bisa kita batasi sampai siswa akan melakukan ice breaking. Jadi kita batasi sampai di sini 1 potongan video. 1 potongan video untuk scene 1. Kalau misalnya kita rekam langsung sampai selesai pendahuluan aja gimana? Boleh juga sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengcover semuanya ini. Mengcover apa-apa yang ada di RPP itu disampaikan dalam video pembelajaran. Sampai misalnya di bagian menjelang kegiatan inti. Boleh. Kalau saya kemarin itu ada 15 scene ya, 15 potongan video untuk diedit. Jadi kalau misalnya kita misalnya ragu-ragu menyampaikan gitu kan, kadang-kadang kita terkendala, kadang-kadang lupa gitu kan. Kita boleh merekamnya sesuai dengan batas yang ada di sini. Kita perkirakan misalnya sampai di ice breaking ini kita rekam 1 scene gitu. Kemudian kita lanjut rekamnya lagi ke scene yang kedua. Di sini scene 2 misalnya. Scene 2 direkam setelah siswa melakukan ice breaking. Jadi misalnya siswa diminta memeriksa kerapian kelas, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking, kemudian rekamannya kita stop kamera gitu kan, kamera dihentikan. Nah, kemudian kita mempersiapkan di scene yang keduanya. Scene yang kedua itu kita baca dulu ini apa yang akan kita rekam berikutnya nih. Guru mengajukan pertanyaan ini. Terus sampai misalnya di ice breaking berikutnya menjelang kegiatan inti. Nah, kemudian kita rekam lagi untuk scene yang keduanya ini. Begitu tekniknya Bapak Ibu. Jadi video yang kita lihat yang panjang gitu bukan direkam dari awal sampai akhir. Tapi pada intinya adalah merupakan potongan-potongan scene yang ada pada video. Itu sudah dikonsep berdasarkan storyboard-nya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu beranggapan ini videonya sampai 20 menit. Ini direkam ya dari awal sampai akhir nih, kemudian dipotong-potong. Bukan seperti itu sebenarnya. Tetapi adalah direkam berdasarkan scene-nya, berdasarkan potongannya. Tergantung guru sebagai model di dalam kelas tersebut untuk mengkonsepnya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kita merekam video pembelajaran di kelas itu tidak langsung kita rekam dari awal sampai akhir, tetapi merupakan direkam berdasarkan potongan-potongan, berdasarkan kegiatan langkah pembelajarannya yang
disusun oleh guru sebagai modelnya untuk merekam video tersebut. Jadi pada intinya video pembelajaran itu bukan direkam dari awal sampai akhir hingga selesai pembelajaran, tetapi pada intinya video pembelajaran tersebut direkam dengan potongan-potongan sesuai dengan konsep storyboard videonya. Ini fleksibel ya, tidak harus Bapak Ibu, misalnya kalau di sini kan saya ini siapa tahu kan ini berdasarkan ini setelah S breaking di stop. Tapi kalau Bapak Ibu mampu sampai ke sini misalnya sampai selesai pendahuluan, nggak masalah. Namun kalau ingin lebih tercover ya semuanya, tidak ada yang tertinggal di bagian PPK EPP misalnya, maka tentu Bapak Ibu merekamnya berdasarkan potong-potongannya. Nah, potong-potongan inilah nantinya yang akan kita edit di bagian pengeditan videonya. Saya contohkan bagaimana nantinya memasangkan aplikasi pengeditannya dan bagaimana cara menggunakannya. Kita punya waktu sampai hari Jumat untuk instalasi. Kalau ada yang bermasalah, kemarin itu ada yang saya remote dari jarak jauh untuk menyelesaikan aplikasi penginstalannya di laptop Bapak Ibu. Jadi kita punya ada waktu sampai hari Jumat yang cukup panjang. Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan rekamannya kalau ingin punya video pembelajaran sendiri di kelas. Saya sudah kirim apanya di grup, bahan-bahannya di sini. Kita klik ya, kita klik ini. Kita klik. Di sini kita lihat ini ada aplikasi yang namanya Extinker Video Master. Nah, ini yang perlu kita download. Kalau yang ini, scene ini adalah footage video saya ya, rekaman asli ya, rekaman asli video saya di kelas. Ini yang kita gunakan pengeditan jika Bapak Ibu tidak sempat membuat videonya sendiri. Namun saya tunggu sampai hari Jumat itu kita punya waktu, Bapak Ibu sudah punya rekaman videonya sendiri di kelas dengan satu kamera. Posisi kamera silakan Bapak Ibu tempatkan di belakang dulu untuk mengedit video yang sederhananya. Nanti baru kita masuk di pengeditan multi kameranya atau banyak menggunakan kamera, lebih dari satu kamera. Nah, untuk tahap awal ini Bapak Ibu siapkan satu video pembelajaran di kelas dengan posisi kamera memperlihatkan gurunya, juga memperlihatkan siswanya. Misalnya Bapak Ibu taruh aja di samping sudut kanan lokal, atau misalnya Bapak Ibu taruh aja di bagian belakang untuk satu kamera saja, tanpa ada aplikasi tambahan lainnya, karena kita berangkatnya dari yang sederhana. Sekarang kita akan mendownload ini aplikasi pengeditannya ini. Caranya gimana? Kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian pilih download. Tunggu dulu, saya pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan laptop ya. Sudah menggunakan laptop ya Bapak Ibu ya? Udah. Oke. Ini sedang di-download, Pak. Oke. Jadi saya terbiasa memulai apanya itu. Memulai tutorial itu mulai dari download. Karena kita kadang-kadang lupa di mana ini disimpan gitu kan. Kita Berapa klik KB ini. itu, Pak?
Ini aplikasinya cukup kecil ya, tidak banyak ini. Tidak sampai 100 MB ini, kecil. Kita akan download, klik kanan ini, klik kanan, kemudian kita pilih download. Data ringan suruh Pak. Ayo sedang belum ngecek lah. Sedang belum berbicara. Jadi ini sedang apa ya? Sedang download ya, sedang download. Kita lihat, kita perhatikan di sebelah kanan kiri bawah itu. Dia sedang mendownload nih. Kita tunggu selesai. Nah, ini kebetulan saya pakai Internet Download Manager, maka dia akan langsung ini seperti ini. Kalau saya tempat ibu, mungkin kalau setelah dia kompres di bagian sebelah kanan ini, maka dia akan berada di sebelah kiri hasil downloadnya. Saya coba ini matikan dulu ya, agar Bapak Ibu tidak ragu. Kita download ini. Bentar, guys. Sini ya. Oke, kita download, klik kanan, kemudian pilih download. Maka dia akan mengkompres seperti ini. Nah, maka dia akan tampil ini, lebih 100 mega ya, 141 mega. Dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya, itu ini cukup kecil, tetapi sudah mencukupi di bagian fitur-fitur yang kita gunakan nanti saat pengeditan. Kalau yang aplikasi yang Filmora itu hampir 1 GB. Kalau yang Adobe Premiere Pro lebih dari 1 GB. Kalau ini tidak sampai 500 MB ya, cuman 141. Namun sudah sudah mengcover fitur-fitur apa saja yang perlu kita gunakan saat pengeditan video. Kita tunggu ini sampai selesai ini downloadnya. Di tempat Bapak Ibu, apakah sudah ada yang selesai mendownloadnya? Sudah, Bapak. Saya sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, ini di tempat saya jaringannya yang lemah ini.
Karena di jaring komputer saya itu maksimalnya itu 2 mega ya. 2 mega untuk downloadnya. Saya tidak dapat memuat katanya Pak. Tidak dapat memuat. Ibu dan C ya, kemarin juga bermasalah juga ya. Iya. Nah, kenapa tuh? Apa Pasti laptopnya? enggak. Kemarin itu Gmail-nya ini kemarin sudah berhasil ya. Kalau yang ini Iya. pastikan akun akun Gmail-nya itu sudah sudah login ya ke Google agar tidak ada kendala sampai saat mendownloadnya. Ini udah berapa kali dicoba nih? Apa harus membuat akun baru, Pak? Tidak harus. Sebenarnya bisa tuh kalau kadang-kadang di tampilan laptop kita itu berbeda ya. Kalau di sini tampilnya seperti ini. Mungkin di tempat ibu tempat downloadnya berada di sebelah kanan seperti ini. Iya. Di sini letaknya. Maka klik aja tanda panah bawah itu yang di sebelah kanan itu, maka dia akan mendownload. Karena masing-masing tampilan layar kita itu juga berbeda-beda. Cari aja ada tulisan downloadnya, maka klik itu. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita klik ini. Kemudian seperti yang kemarin, kita menyusunnya dalam satu folder. Kita pilih tampilkan dalam folder. Kita pilih. Kemudian ini kita pindahkan dengan cara klik kanan ini. Klik kanan. Pilih cut. Kemudian kita pergi ke folder yang sudah kita bikin kemarin. Kita letaknya di data D. Ulangi lagi, Pak. Nggak kelihatan. Oke, ulangi lagi ya. Tadi kan kita sudah selesai downloadnya nih. Ini kita sudah selesai mendownloadnya. Posisinya filenya di sini. Kita mau pindahkan ke folder yang sudah kita bikin sebelumnya. Kita klik ini, tanda panah atas ini. Kita klik. Kemudian pilih tampilkan dalam folder. Dia muncul seperti ini. Kita klik kanan. Kemudian pilih cut. Tulisannya CUT ini. Atau artinya kita potong gitu. Kita hilangkan yang ada di sini. Kita pilih cut ini, kita klik ya, klik kiri satu kali, kita klik. Kemudian kita pergi ke data D. Kita cari folder kita yang kemarin. Namanya adalah bahan belajar edit video. Kita klik ini, kita buka, klik 2 kali. Nah, di sini kita akan lihat hasil rekaman-rekaman yang sebelumnya ya, terletak di sini. Kemudian kita bikin ini folder baru di sini. Kalau kemarin itu sudah ada satu folder, aplikasi, video sumber belajar. Sekarang kita bikin lagi satu folder, klik kanan. Saya ulangi ya, klik kanan di tempat yang kosong, klik kanan. Akan tampil seperti ini. Kemudian pilih new. Kemudian pilih folder. Kemudian kita buat namanya aplikasi edit video.
Sudah, kita tekan Enter. Kita sudah membuat satu folder lagi. Kalau yang kemarin foldernya adalah aplikasi untuk membuat video sumber belajar. Dan yang sekarang adalah aplikasi edit video. Jadi nanti video-video ini bisa kita gunakan untuk diedit pada aplikasi ini. Kita buka ini, klik 2 kali. Kita klik kanan, pilih paste. Nah, sekarang seperti sama juga dengan yang kemarin, kita mau membuka file WinRAR ini atau yang seperti buku ini dalam bentuk foldernya. Kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian pilih extract here. Nah, sudah muncul satu folder baru di sini. Kalau ini mau dihapus juga boleh. Kalau mau biarkan aja juga boleh. Kalau menurut saya gimana gitu? Kalau menurut saya ini biarkan aja ada gitu. Karena ini mentahan aplikasi yang aslinya. Kalau ini dalam bentuk foldernya yang sudah diekstrak ya, kadang-kadang mudah kena virus. Nah, kalau masih terkunci seperti ini dalam bentuk buku ini, masih bisa diselamatkan nantinya. Kita klik ya 2 kali ini. Kita klik 2 kali. Maka Bapak Ibu akan ditampilkan file-file seperti ini. Ada namanya STinker Video Editor Windows 7, ada setup, ada passwordnya. Kita buka ini. Ini adalah lisensinya. Bapak Ibu ini nanti dipakai yang lisensi yang di atas ini. Kalau seandainya minta yang lain, silakan pilih alternatif lisensi yang kedua ini. Saya ulangi ya, ini adalah lisensi ketika Bapak Ibu selesai instalasi. Karena jika tidak memasukkan lisensinya, maka aplikasi pengeditan kita masih trial. Artinya masih ada watermark-nya. Watermark itu adalah logo atau nama aplikasi yang kita gunakan akan tampil di video yang kita edit itu di bagian tengah itu nama merek aplikasinya. Sekarang kita di bagian ini ya, kita untuk menyeragamkannya karena kita ada yang Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, kita pilih yang di sini, yang di atas ini. Kita akan melakukan penginstalannya. Kita klik 2 kali di sini, atau boleh juga dengan klik kanan, pilih Run as Administrator. Kita klik 2 kali, kita coba ini, kita klik 2 kali. Maka akan tampil pilihan yes atau no. Kita pilih yes. Maka akan ada pilihan seperti ini. Kita klik OK. Kita pilih next. Kita pilih next. Lanjut next. Lanjut. Klik install. Klik install. Karena saya sudah menginstalnya sebelumnya, maka ini akan tampilannya berbeda ya, berbeda di tempat saya ini.
Saya coba klik ini. Kalau di tempat Ibu ketika klik install ada proses yang sedang berjalan. Kalau di tempat saya mungkin seperti ini. Mungkin sama ya. Ini kebetulan sebenarnya ini saya sudah install nih. Kita klik finish ya. Finish. Maka akan ada tampilan proses untuk menunggu tampilan pembukaan launcher Stinger video editornya. Apakah di tempat Ibu berhasil tampilnya seperti ini? Berhasil, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan di bagian ini. Ini adalah merek aplikasi yang kita gunakan. Ini adalah pilihan ukurannya. Ini tertulis 16:9. Itu bentuk layar video kita itu nantinya seperti landscape yang biasa digunakan untuk mengupload video pada YouTube. Kita pilih ini. Kalau ada kita mau lihat pilihannya lain ya, kita tekan panah bawah ini, maka akan ada pilihan 9:16. Kebalikan dari sini. Kalau yang ini 16:9. Kalau ini 9:16. Kebalikan dari yang ini. Artinya video kita itu portrait. Biasa digunakan untuk TikTok. Jadi Bapak Ibu yang hobi TikTok, maka pilih ini untuk ngedit videonya. Kita lihat yang lainnya. Ada 4:3, ada 3:4, ada 1:1. 1:1 itu ukuran panjang lebarnya itu sama gitu kan. Kemudian ada 21:9. Yang mana yang digunakan untuk YouTube? Dua ini, 21:9, kemudian 16:9. Yang konvensional atau yang biasa digunakan di YouTube itu adalah 16:9. Yang terbaru itu ini 21:9. Tapi kebanyakan para YouTuber itu ya tetap memilih 16:9 karena tampilannya tidak mengurangi video yang sudah kita buat. Kita klik ini 16:9. Ini adalah untuk video yang kita bikin untuk YouTube. Kalau untuk TikTok ini 9:16. Kalau untuk Facebook 1:1. Kalau ini jarang digunakan. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya bikin video untuk YouTube, maka pilihlah 16:9. Kalau untuk TikTok, pilihlah 9:16. Untuk Facebook, pilih 1:1. Karena kita akan membuatnya untuk YouTube, kita pilih ini 9:16. Kita klik ini. Belum ya, saya jelaskan ini. Di sini ada, kita lihat ini, new project, ini open project. New project, open project. Kalau yang open project, itu artinya kita membuka
hasil editan kita sebelumnya. Kalau new project, kita mau bikin edit video baru. Kita klik ini, new project, klik 2 kali atau 1 kali. Saya pilih ya 916, jadi mestinya 16/9. Kalau seandainya ini kita kebetulan salah klik, ini kan kebetulan salah klik nih 9/16, maka kita bisa pilih juga di sini di file, kita pilih new project-nya. Ini 16/9. Kita klik. Nah, dia akan berubah seperti ini. Sekarang Bapak Ibu perhatikan di bagian workspace-nya ini atau lembaran kerjanya ini. Bapak Ibu dapat melihat pertama kali ini di bagian ini, view ini. Di layar yang hitam ini adalah view hasil editnya. View hasil editnya. Kita dapat melihat apa yang sudah kita edit di tampilan ini. Kemudian Bapak Ibu mungkin di tempatnya, di bagian akun ini, ada tampilan tambahan di atasnya. Saya rasa ya pasti ada ini di sini, ada merek Extinker-nya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Bapak Ibu pilih di bagian akun ini, pilih akun. Nah, karena di komputer saya itu sudah tertanam ya, maka dia langsung sudah terbaca akun saya itu. Maka di tempat Bapak Ibu ada pilihan login menggunakan Gmail. Ada tertulis di sana login menggunakan Gmail. Adakah? Saya ulangi ya. Ketika kita klik ini, akun ini, maka di tempat Bapak Ibu akan tampil pilihan login menggunakan akun Google ataupun akun lainnya. Apakah ada tampil menggunakan akun Gmail tampilnya di sini? Adakah? Ada, Pak. Nah, klik login menggunakan akun Gmail. Login menggunakan akun Gmail. Apakah sudah ada yang berhasil untuk login menggunakan akun Gmail-nya? Kalau sudah berhasil menggunakan akun Gmail-nya, maka akan pindah di sini nama akun Gmail-nya. Apakah sudah berhasil? Karena ini cukup rumit ya. Ini komputernya ini sudah tertanam ini. Jadi nanti akan saya bikinkan di komputer yang kosong ya untuk membuat apa ini, menjadikan dia menghilangkan watermark-nya ini menggunakan akun yang lainnya. Saya lanjut ini dulu aja nih. Nanti akan saya kirimkan tutorial yang menggunakan belum tertanam lisensinya untuk Bapak Ibu simak untuk menghilangkan lisensinya tersebut. Saya lanjut dulu ya, ini. Kalau seandainya Bapak Ibu ada yang berhasil login ke akun Gmail-nya,
maka ada pilihan insert lisensi. Di bawahnya ini juga, insert lisensi. Kita pergi ke bagian lisensinya. Lisensi. Letaknya di folder yang kita bikin tadi. Di folder data D. Kemudian nama foldernya ini, bahan belajar edit video. Kemudian aplikasi edit video. Kemudian kita buka ini foldernya. Kemudian kita klik ini 2 kali ini, Redmi password ini. Maka ini adalah lisensi yang kita masukkan ke aplikasi tadi. Kita blok ini semua. Kita blok ini semua. Kemudian klik kanan. Kita pilih copy. Kemudian kita pergi lagi ke aplikasinya ini. Sini. Nah, jika ada pilihan insert lisensi, maka klik di insert lisensi itu, ada kolom yang disediakan, klik kanan di sana, kemudian paste, pastikan. Ulang lagi, Pak Andri. Oke. Jadi di tempat Bapak Ibu, saya perkenalkan ini di bagian layar hitam ini, pasti ada masih ada di tempatnya itu ada tampilan stinkernya di sini. Itu adalah watermark aplikasi. Kita mau menghilangkan apa yang ada di tampilan atasnya. Ini kebetulan saya menggunakan komputer yang sudah terinstall aplikasinya. Itu ada tutorialnya yang ada memulai dari memasukkan lisensinya. Ini saya contohkan ini, kita masuk ke akun ini, kita pergi ke akunnya ini, maka akan ada tampilan di tengah-tengahnya itu, ada pilihan login menggunakan Gmail. Maka Bapak Ibu pilih login menggunakan Gmail. Setelah berhasil login, maka ada pilihan di bawahnya ini, di bawah setelah Bapak Ibu berhasil ya login di Gmail-nya ini, setelah berhasil, maka ada pilihan upgrade, misalnya upgrade to VIP, namun ada juga pilihan insert lisensi. Kalau misalnya tidak ada pilihan insert lisensi, maka Bapak Ibu klik aja di upgrade akunnya, akun VIP-nya, klik aja di sana, maka ada pilihan insert lisensi lagi di dalamnya. Maka Bapak Ibu klik di sana, insert lisensi, ada kolom yang disediakan, kita akan memasukkan lisensinya di sana. Bapak Ibu ambil file lisensinya, pergi ke folder yang sudah kita bikin tadi, kemudian pergi ke aplikasi edit videonya, kemudian pergi ke dalam foldernya, ada Redmi password, kita klik 2 kali, kita ambil lisensinya ini, kita ambil ini yang di atasnya ini, kita letakkan kursor di sini, kita geser, tahan geser agar semuanya terblok. Kemudian kita klik kanan, pilih copy, kemudian kita pergi lagi ke aplikasi tadi, maka klik kanan di tempat yang kosong pada kolom yang diminta tadi, klik kanan, pilih paste, kemudian pilih OK. Maka secara otomatis aplikasinya sudah sudah terbaca lisensinya, maka akan ada tulisan di atasnya ini tanda jam yang sedang berjalan gitu, menandakan bahwa insert lisensinya sukses dilakukan. Kalau seandainya di tempat Bapak Ibu, ini saya close ya, kalau di sana tempat Bapak Ibu belum berhasil ini,
ada tampilan jam yang sedang berjalan seperti ini, maka berarti belum berhasil untuk memasukkan lisensi aplikasinya. Nanti bagi Bapak Ibu yang tidak berhasil untuk insert lisensinya, maka akan saya remote dari jauh untuk instalasi memasukkan lisensinya. Namun ada juga nanti saya kirimkan video tutorial lengkapnya penginstalan untuk menghilangkan watermark yang ada di tampilan layar hitam ini. Sekarang saya lanjut dulu untuk Pak, memperkenalkan. namanya dulu, Pak. Ya. Saya stop share dulu ya. Yang ini, Pak. Ini apa lagi, Pak? Bentar, saya lihat ya. Nah, bentar ya. Saya akan tanya. Silakan Ibu tampilkan dulu agar teman-teman yang lain bisa melihat ya. Bentar nih. Saya kasih pin ini Ibu ini supaya bisa kita melihat semuanya. Bisa Bapak Ibu melihat dengan layar yang cukup besar di zoom-nya? Bapak Ibu? Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu siapa ini namanya ya? Bu Zurfi, Pak. Bu Zurfi ya. Sekarang Ibu klik di, tunggu sebentar, agak membayang nih. Sekarang Ibu klik Upgrade di atau aktif? Coba klik dulu di aktif VIP itu dulu. Aktif, Pak. Ya. Klik. Ini kita Pak. Pilih oke. Coba pilih oke. Klik oke dulu, coba klik oke. Udah diklik, Pak, nggak jalan-jalan. Oke, bentar. Coba close dulu, close. Ambil X-nya itu. Mana nih? Kok kembali Keluar. ke sini? Keluarnya, Pak. Coba buka lagi aplikasinya. Close itu yang di tengah-tengah tadi di close. Nah, ini. Oke. Coba klik lagi di bagian akunnya tadi. Coba pilih yang update VIP itu. Kok ke sini, Pak? Oh, bukan ke sana. Bentar. Coba close itu yang apanya, yang Google-nya itu. Coba klik lagi akunnya. Akunnya. Coba pilih My Account itu. My Account. Di sini dia, Pak. Coba apanya, agak dibesarkan apanya. Set ID. Share screen aja, Pak. Coba pilih settingnya. Ibu bisa share screen apa layarnya? Iya, saya zoom lewat HP, Pak. Oh, di HP ya. Nah, coba pilih setting apa itu? Bentar. Aktif. Mestinya di bagian aktif itu. Tunggu aja dulu. Tunggu dulu ya. Coba saya hentikan ini dulu. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu, ini di bagian instalasinya ini juga cukup rumit ya. Nanti akan saya kirimkan ini untuk bagaimana menghilangkan watermark-nya. Nah, di apa ini? Kira-kira besok ya saya kirimkan untuk menghilangkan watermark-nya. Sebenarnya ini di bagian Ibu Zurfi ini tinggal coba diacak di bagian aktif VIP-nya itu ada memasukkan lisensi. Namun tampilannya berbeda ini di tempat saya. Nanti saya coba untuk melihatnya ya.
Ini nggak Pak, input deaktif kode ini yang mana nih Pak? Ada pilihannya di sana. Oke. Ya itu, benar. Coba. Ya, coba. Apa kodenya Pak? Itu ya. Dimasukkan kodenya di sana, Bu. Kodenya di Ah, mana nih, Pak? Oke, saya ulangi share screen ya. Bapak Ibu coba perhatikan di sini ya. Ini kan ada pilihan memasukkan aktif kode ini. Nah, Bapak Ibu, saya share screen lagi. Di sini Bapak Ibu masukkan lisensinya. Saya share screen dulu ya. Ibu siapa tadi namanya? Bu Zurfi Pak. Bu Zurfi. Ibu pergi ke bagian folder kita yang di bagian data D itu ya, data D, kemudian bahan belajar edit video, kemudian pilih aplikasi edit video, kemudian pilih Stinker video masternya, kemudian pilih Redmi ini, password ini. Kemudian ini di blok semua, di blok. Bisa Ibu membloknya? Tunggu dulu Pak. Yang 8 nih Pak, yang di atasnya. Yang di atasnya 49B, 9C, 26A, 15. Di blok, di copy. Ya, klik kanan, copy. Pergi lagi ke aplikasi tadi. Pergi lagi ke aplikasi tadi yang mau di apa tadi? Yang mau di ya, pastikan di sananya, Bu. Udah. Bentar. Pak. Oke kan lagi Pak? Coba klik OK. Dagingnya jadi Pak. Hilang. Coba pilihan ada save-nya di sana. Save waktunya. Tak ada, langsung oke aja tadi Pak. So, oke, ada pilihan lain. Coba. Kayak gini lagi Pak. Ini udah oke Pak. Sudah oke nih sepertinya ya. Udah oke Pak. Sebab tidak ada apanya lagi. Minta Nggak ada fit-nya lagi. Oke, coba close itu. Close. Coba lihat di atasnya. Udah selesai itu, Bu. Udah berhasil itu. Udah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ya, coba Bapak Ibu siapa ya yang bisa untuk share screen? Ada di antara Bapak Ibu yang bisa share screen? Agar bisa dilihat oleh teman-teman kita yang lain. Bapak Zainal bisa kira-kira Bapak Zainal? Sudah berhasil, Pak. Sudah berhasil ya. Harusnya tadi belum berhasil, boleh Bapak Zainal memperlihatkan kepada teman-teman kita. Gitu. Siap. Oke. Belum berhasil Pak, tapi disambungkan ke laptop dulu Pak, sebentar. Oke. Bisa Pak Ibrahim untuk share screen ya? Tidak, dipindahkan ke laptop Zoom-nya dulu Pak, sebentar. Oke. Lanjut yang lain dulu Pak. Oke. Kita tunggu Pak Ibrahim ya. Silakan kalau ada ibu yang lain yang videokan aja. Tapi pastikan Bapak Ibu pakai jilbab ya. Jangan jangan pakai jilbab. Ibu-ibunya yang pakai jilbab maksudnya. Ibu Diana sudah berhasilkah? Ibu Siti Mahfufah berhasilkah? Ibu Faizah? Belum. Ibu Faizah belum berhasil? Mic-nya Bu Faizah? Iya, maaf Pak, baru masuk saya. Soalnya ada
anu tadi. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kita tunggu Bapak Ibrahim nih bisa share screen agar menampilkan kepada Bapak Ibu semua. Karena di komputer saya itu sudah terbaca ya, tertanam apanya. Jadi kemarin itu sudah saya coba menghapusnya, tetap dibacanya. Jadi saya bikinkan kemarin itu tutorialnya, namun belum selesai. Jadi Bapak Ibu untuk malam ini hendaknya ada di antara kita yang bisa share screen. Bisa diulang lagi dari pertama? Nah, bisa. Oke. Soalnya baru siap mendownload, baru Oke. berhasil. Oke, Mendownload. kita tunggu aja Bapak Ibrahim. Kita minta nanti seskin biar dipandu kita semua di laptop yang masih belum terinstall aplikasinya. Karena kalau kita minta Pak Zainalnya tadi udah berhasil ya, sudah sukses. Jadi tanda suksesnya itu sudah muncul jamnya yang tampil yang di atas layarnya itu. Karena kalau tidak sukses, maka video Bapak Ibu edit itu ada mereknya gitu. Jadi akan mengganggu tampilan videonya. Saya coba ulangi ya menjelang Bapak Ibrahim login di laptopnya. Saya coba ulangi ini. Jadi Bapak Ibu ya, kan ini di tempat Bapak Ibu ada ini di atasnya ini. Kalau diklik X-nya masih tampil juga. Itu adalah watermark-nya. Watermark itu adalah tanda air atau merek aplikasi yang akan tampil di video Bapak Ibu, karena aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu bukan aplikasi yang punya lisensi. Nah, lisensinya sudah saya sediakan untuk Bapak Ibu peserta editing video, namun tidak di-share ya. Sepakat ya Ibu-Ibu ya? Iya, Pak. Untuk bahan-bahannya bukan untuk di-share. Di bahan-bahan kita itu hanya untuk di dalam saja. Untuk video tutorialnya boleh di-share, bahan-bahannya tidak untuk di-share. Jadi Bapak Ibu, ini kan ada di tempat Bapak Ibu itu tampil seperti ini. Klik aja di akun ini, klik di akun. Maka di tempat Bapak Ibu itu akan ada pilihan login dengan Gmail atau login white Gmail katanya, atau login dengan Facebook. Jadi saya sarankan loginnya menggunakan Gmail. Login, maka Bapak Ibu pilih login dengan Gmail. Maka setelah berhasil login, akan tampil pilihan upgrade to VIP. Tadi apalagi itu ada tampilan saya dianjurkan ke VIP. Ke VIP itu maksudnya agar Bapak Ibu membelinya gitu kan. Nah, jadi karena lisensinya sudah saya sediakan, maka Bapak Ibu pilih tadi, kalau di tampilan Ibu tadi ya, pilih di My Account ya, My Account tadi ada pilihan di sini ya, My Account. Maka akan tampil pilihan kotak untuk memasukkan aktif kode. Aktif kode. Nah, Bapak Ibu ambil kodenya di folder yang sudah Bapak Ibu download tadi, yang sudah diekstrak tadi. Klik folder di komputer kita. Klik di sini, bahan belajar edit video, kemudian aplikasi edit video, kemudian masuk ke dalam foldernya lagi, kemudian klik readme ini, password ini, klik 2 kali. Nah, di sini ada lisensi, maka Bapak Ibu ambil yang di atas ini dengan cara blok ini, blok. Jika sudah terblok semuanya ini, klik kanan, pilih copy, kemudian Bapak Ibu pergi ke aplikasinya lagi, ke bawah ya, ini kan nampak ini di bawah layar layar kita paling bawah itu kan kelihatan itu. Nah, klik di aplikasinya, pergi ke sini, klik, maka masukkan lisensi
yang disediakan tadi. Klik di bagian yang tanda X itu ya, ada kan ada X kemana itu. Nah, klik di sana, klik kanan, kemudian pilih paste. Setelah paste, pilih OK. Maka perhatikan setelah di OK kan, maka perhatikan di sini apakah masih muncul atau tidak. Untuk memastikan kalau seandainya dia masih muncul, coba diklik X-nya di sini. Maka kalau seandainya berhasil, maka ada tampilan di sini save 2111 sesuai jam saat sekarang ini. Ada yang berhasilkah selain ibu yang tadi? Ada berhasilkah? Pak. Ibu Zikronah berhasilkah? Alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah. Ibu Yulia Elvia? Belum, Pak. Belum. Ibu Musriha? Ibu Musriha? Ibu Ira? Belum, Pak. Masih belum. Ibu Afrita Yeni? Ibu Sabatiah? Udah, Pak. Afrita Yeni udah. Oke. Ibu Sabatiah? Ibu Diana? Ibu Diana? Ibu Meta? Gimana Ibu Meta? Belum, Pak. Ini yang keluar, Pak. Oke. Bapak Ibrahimnya mana nih? Udah login kah Bapak Ibrahimnya? Tadi Bapak Ibrahim janji ini mau share screen nih. Kita tunggu Bapak Ibrahim ya untuk share screen-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa. Ibu Meta bagaimana tampilannya? Ibu Meta. Coba Ibu Meta bisa diperlihatkan tampilan layar laptopnya. Ini, Pak. Oke, bentar. Jadi Ibu klik My Account itu, klik My Account itu. Ya. Oh, bukan ke sana ya, lupa. Ya, close. Aktif. Jadi Ibu Zulfi di mana tadi ambilnya tadi? Aktif tuh apa? Oh ya, aktif ya. My account tuh, Pak. Bukan. Ibu close ini. Close dulu, oke. Pilih tadi di bagian aktif VIP. Aktif VIP ini, Pak. Bukan sampingnya, samping. Udah di sana. Jadi Ibu ambil lisensinya lagi. Ibu ambil lisensinya di folder ya, di folder kita ya. Iya, Bapak. Nah, Ibu blok itu yang di atas itu. Ya. Klik kanan, copy. Bapak. Ibu pergi lagi ke aplikasi tadi. Aplikasinya mana? Aplikasinya yang tadi. Ya, benar. Coba diklik di X itu. Klik di sana. Klik di ini kameranya gimana nih? Klik di X. Klik kanan, ada. Klik OK. Oke. Ya, oke. Coba lihat aplikasinya. Coba lihat kanan. Udah berhasil. Coba close ini, close yang X-nya itu. Close yang X-nya itu. Yang bukan
Salah. Yang X yang di tengah layar, yang layar hitam itu kan ada X itu. Tapi udah berhasil ya, udah berhasil itu. Nanti pas dibuka berhasil itu. Kalau ini yang keluar, Pak. Jangan itu lagi, cancel aja itu, cancel. Saya Bu close, Bu pergi ke layar utama, pergi ke layar desktop. Pergi ke layar desktop. Layar desktop, layar utamanya. Menu-menu yang di desktopnya maksud saya itu. Close ini, close atau minimize. Close, minimize semuanya itu, minimize. Lihat layar utamanya. Layar utamanya, Bu, layar utama laptop Ibu itu mana layar utamanya? Close ini, keluar ini semua. Ya. Klik itu 2 kali. Ya, pilih new project ya. Bapak Ibrahimnya udah hadir, udah gabung Pak Ibrahimnya. Itu katanya Pak. Ya, oke kan saja, oke kan saja. Oke kan Pak. Ya, oke. Oke, itu peringatan aja itu. Oke. Skip aja, skip atau skip aja tuh, pilih skip. Udah hilang kan? Oke, udah berhasil. Silakan, ini Ibu udah cukup ya, udah ya. Udah banyak. Ibu, Bapak Jian gimana Pak Jian? Bapak Jiannya berhasil kah? Belum, Pak. Masih belum ya? Izin baru masuk nih. baru gabung ya. Bapak siapa tadi? Pak Ibrahim udah gabung kah Pak Ibrahim? Tadi dia mau share screen nih pada kita semua nih. Pak, Bapak. Ya. Ini saya punya ini sudah jauh kah? Saya baru Ah, mulai. Kalau begini bagaimana? Ibu baru gabung. Iya. Itu kita Udah harus jauh install. Ya udah jauh ketinggalannya. Jadi nanti Ibu simak videonya ya. Oh iya. Ya, nanti Ibu simak videonya. Iya, makasih. Siapa yang mau standby layarnya? Standby layarnya. Yang masih belum berhasil tapi standby layarnya di HP. Boleh nyalakan kameranya, tapi pastikan berjilbab ya. Ibu Yuli masih belum berhasil, Bu Yuli. Ibu Yuli Elvia. Nyalakan mic-nya, Bu. Bapak Ibrahim, apakah sudah gabung Pak Ibrahim nih? Sudah Pak, tapi yang di laptop Lola Pak. Ini dua nih dari HP dengan laptop. Jadi Yang di Bapak laptop Lola. Bapak Ibrahim jangan diapakan dulu. Bapak Ibrahim jangan diaktifkan dulu agar Bapak Ibrahim bisa memperlihatkan kepada teman kita semua untuk aktifnya ini. Ya, belum Pak, belum aktif. Oke, jangan diaktifkan dulu. Baru sampai di halaman no project sama open project Pak. Ya, Ibu Ira ini matikan apanya screen-nya, matikan screen-nya Bu Ira. Stop screen. Coba stop screen-nya Bu Ira. Oke. Silakan Ibu Yuli udah nyala mic-nya Bu Yuli? Udah Pak. Oke.
Coba saya kasih spotlight ya supaya teman-teman kita yang lain bisa melihat nih. Tapi Bapak Ibrahimnya jangan dulu ya, Bapak Ibrahim. Oke, Pak. Oke. Ini laptopnya masih oleng, Pak. Ya, agar Bapak Ibrahim nanti bisa share screen ya, supaya melihatkan secara dengan layar yang lebih besar ya. Oke. Kita kasih apa ini dulu kepada Ibu Yuli ini untuk teman-teman kita yang agar bisa sama Pak Ibrahim nanti lebih finalnya gitu. Jadi, Oke. Pak. Mudah-mudahan nanti laptopnya sudah oke, Pak. Oke. Coba Ibu Yuli Elvia ya, Ibu Yuli Elvia. Iya, Pak. Itu udah aktif sepertinya nih. Coba Ibu klik close yang apa ini, yang di ya benar. Bukan di sana, yang di layar hitam itu kan ada X itu. X di layar hitam. Ini kan ada X di layar hitam itu. Di tengah dikit. Mana nih, Pak? Ke atas kan ada X itu. Close ya. Ini, Pak. Ya. Coba close. Yang di layar hit. Ya benar. Loh, kok muncul ini, Pak? Katanya cancel dulu ya, cancel. Coba apanya berjalan nih, udah jalan waktu apanya, coba ke samping kanan. Akunnya udah login kan? Udah. Enggak tahu, Pak. Itu tadi yang enggak ketemu tuh, Pak. Coba Ibu klik akun itu dulu, klik akun. Klik. Klik, kemudian muncul login nih. Pilih login dengan Gmail. Gmail. Di mana nih, Pak? Itu Google. yang data ya, Google maksud saya Google ya. Google. Ya. Pakai Elvia Yuli ini aja ya, Pak ya. Ya, klik itu, klik yang biru itu. Klik. Yang biru nih, Pak. Ya. Oke, close aja lagi. Close aja langsung nih, Pak. Ya. Coba Ibu pergi ke aplikasinya lagi. Nih, Pak. Ya, coba di close itu dulu, close. Close ini. Ya, coba klik lagi akunnya, memastikan udah login atau belum. Pak, pergi ke aplikasinya lagi ya. Klik akun itu. Nah, udah apa ya? Ibu pilih activate VIP. Nih. Iya. Nah, Ibu pergi ke folder aplikasi kita. Yang foldernya bukan itu, Bu. Yang foldernya. Tadi downloadnya kayak gini aja tadi, Pak, langsung. Oh, nggak apa-apa. Ya, klik aja itu. Ini kan. Ya, boleh. Password nih. Ya, password itu. Seperti yang pertama, Pak ya. Yang pertama. Di copy. Ya, Ibu pergi ke aplikasinya, sudah di copy. Ya, tempelkan. Sini, Pak. Ya, tempelkan di sana. Enggak tersimpan ya. Ulang lagi. Nah, coba ulang lagi. Nah, oke. Nah, coba Ibu close itu yang hitam. Ya, hitam itu, close. Cancel. Masih belum hilang ya? Coba. Belum, Pak. Yang coba ini Ibu, kan, Pak, yang sudut kiri ini kan? Ya, harus hilang. Coba Ibu close dulu aplikasinya, close, kemudian masuk lagi. Tutup. Ya, tutup. Yang utama, Pak. Ya, layar utama tutup ya.
Tutup semuanya. Ya, tutup semua, kemudian masuk lagi. Dari sini, Pak. Ya, buka 2 kali itu, klik 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil. Dari tadi pusing ya. Nggak mau dia. Klik 2 kali, Bu. Iya, Pak. Nama loadingnya, Pak. Oke, new project. Klik new. New project. Lama munculnya. Hilang dia, Pak. Udah hilang, dia nunggu itu. Oke. Ini oke nih, Pak. Ya, oke. Atau skip aja, skip. Oke. Skip aja, skip. Coba lihat ke samping. Udah berhasil itu. Udah hilang dia, Pak. Ya, Berarti udah berhasil tuh, Pak. Udah. Sekarang Bapak Ibrahim udah standby kah? Makasih, Pak. Iya, Bu. Bapak Ibrahimnya terkena sinyal juga ya. Ibu Faizah. Udah berhasil kah? Iya. Udah berhasil. Oh, Ibu baru masuk ya. Jadi Iya, baru mulai masuk. baru Ketinggalan banyak mungkin ini. Iya, nanti kita kirimkan videonya. Jadi kedua kita Iya, udah lebih 2 jam nih ya. Iya. Oke, coba Ibu yang lainnya, Ibu Sabatiah. Nyalakan mic-nya, Bu. Mic-nya nyalakan, Bu. Ibu Sabatiah, nyalakan mic-nya. Nyala mic-nya, Bu. Nyalakan. Pak, mau nanya, Pak. Iya, boleh, Bu. Dapetin link drive-nya itu dari mana ya, Pak? Oh, nanti dikirim, Bu. Nanti dikirim. Nanti dikirim. Silakan bersimak. Oke, Pak. Makasih, Di Pak. grup apanya sudah tuh, di grup utama. Di grupnya udah. Nanti dikirim ke Ibu ya. Ibu apa lagi ya? Ibu Sabatiah belum nyala mic-nya nih, memastikan apakah sudah berhasil atau tidak nih. Ibu Safitria Sulandari, Ibu Desi Novianti, Ibu Ira Ariska, oke. Ibu Ira nyalakan mic-nya ya, nyalakan mic-nya. Sebab mic-nya saya matikan semuanya tadi ya, nyalakan mic-nya. Yang saya ingin memastikan siapa, sebab ini di bagian instalasi ini cukup ribet ya, karena kita harus masukkan lisensi. Jadi kalau masih belum masuk lisensinya, nanti video Ibu jelek nanti. Ada tanda airnya yang menghambat. Makanya saya ingin memastikan ini bagian instalasi ini sukses semuanya. Nanti Ibu yang baru masuk bisa simak nih videonya dari awal lagi, video Zoom kita ini. Bisa simak. Karena tadi sudah dicontohkan ya beberapa teman kita, dan itu saya kasih spotlight ya, agar layarnya bisa dilihat kita semua. Karena sebagian kita juga terkendala, kadang-kadang belum terbiasa share screen. Jadi main cepat aja gitu, langsung dari HP-nya aja. Namun kalau seandainya ada yang bisa share screen, bisa kita saksikan bersama.
Nanti kepada Bapak Ibu yang lain yang masih belum berhasil ini di bagian instalasi ini, kita punya waktu sampai hari Jumat untuk menyelesaikan. Bapak Ibu yang tergabung sukses instalasinya, sudah full pemakaiannya, sudah ada lisensinya. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan membuat satu video footage atau potongan video Bapak Ibu di kelas. Tidak perlu sampai selesai Bapak Ibu mengajar direkamnya, misalnya cukup di bagian pendahuluan saja juga boleh, atau cukup di bagian kegiatan intinya saja juga boleh, untuk disediakan nanti untuk pengeditan. Karena kita di materi berikutnya itu adalah pengeditan video yang sederhana menggunakan satu kamera. Jadi sampai hari Jumat besok, yang perlu disiapkan itu adalah Bapak Ibu sudah punya video sendiri pembelajaran di kelas, tidak harus full ya, tidak harus sampai selesai mengajar, cukup misalnya sampai pendahuluan saja. Kemudian Bapak Ibu sudah sukses instalasi semuanya, sudah sukses untuk memasukkan watermark-nya, baru kita akan mengeditnya. Kalau Bapak Ibu belum sukses untuk insert lisensinya, sebenarnya tetap bisa dipakai, tetapi hasil video Bapak Ibu itu jelek. Ada yang mengganggu maksudnya, ada merek yang mengganggu di depannya, itu akan jelek hasilnya. Jadi pastikan lisensinya sudah oke. Kemudian Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran yang singkat, cukup pendahuluan, atau cukup Bapak Ibu ambil di bagian kegiatan intinya saja. Yang penting ada video untuk diedit dan dipotong. Kalaupun salah, biarkan salah, karena yang salah itu yang akan kita hilangkan dalam pengeditan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ngerekam kan, ini saya malu nanti banyak salah-salahnya gitu kan. Jangan, karena yang salah itu yang akan kita potong, akan kita hilangkan. Jadi biarkan salah, tetap Ibu lanjut ngerekamnya. Yang salah itu yang akan kita hilangkan, yang akan kita potong di saat praktik nantinya, praktik pengeditan video pembelajaran sederhana. Saya kira ini Bapak Ibrahim, bisakah share screen-nya? Oke Pak, sudah terhubung dengan laptop. Oke, Bapak Ibrahim belum berhasil kan untuk instalasinya? Belum selesai. Oke, silakan Bapak Ibu simak Bapak Ibrahim untuk mempraktikkannya. Silakan Bapak Ibrahim untuk share screen-nya. Oke Pak, terima kasih Pak Andre. Iya, silakan. Sudah tampil Pak? Udah Pak, udah tampil. Oke. Jadi ini Pak ya, kan ada di sini new project dan open project. Iya benar. Jadi yang kita klik open project-nya Pak. New project Pak. New. Klik 2 kali Pak. 2 kali Pak ya? Iya. Masih belum diklik. Coba digeser mouse-nya Pak. Digeser mouse-nya. Masih belum diklik kayak sepertinya Bapak. Ini Pak. Sudah tampil Pak? Keluar apanya? Apa? Screen-nya Pak? Iya, screen-nya keluar. Coba ulang lagi screen-nya Pak. Nah ini Pak. Ya benar. Bapak skip aja itu, skip aja pilih. Oke. Pilih akun ya. Ini Pak. Ya, login, sign in dengan Gmail itu yang di atas sekali, di atas. Yang ini Pak. Yang di atas sekali, di atas, di atas. Oh yang ini, sign in. Ya, Yang Google. ya.
Oke, klik 2 kali, Pak. Ini jaringan kurang bersahabat nih, Pak. Nah, ini Pak. Seperti ini, Pak. Masih belum tampil di layar kami, Bapak. Mungkin sinyalnya, kita tunggu dulu. Belum tampil nih. Belum tampil, Pak, ya? Ya. Coba Bapak ulangi, klik 2 kali sign in with Google itu. Oke, klik ya, klik 2 kali ya. Klik. Ya, benar. Belum. Coba di close ini, coba di close, Pak. Di close, Pak. Ya, close X, pilih X itu. X di atas itu. Keluar screen-nya. Hilang screen-nya. Bisa Bapak ulangi screen-nya? Ya. Sudah tampil, Pak. Masih menunggu. Oke, udah. Bapak klik akun, ya. Ya, klik sign in with Google itu. Sign. Ya. Masih tampil, Pak? Masih belum tampil, Pak. Masih belum berhasil loginnya. Chrome-nya sudah login kah Gmail-nya? Sudah ya? Pak, sudah. Kalau di layar saya sudah, Pak. Itu kok di share screen enggak ada. Pengaruh sinyal kali. Masih belum tampil ya, masih terkendala sinyal sepertinya Bapak ya. Coba di close dulu nih Bapak ya. Nanti Bapak Ibu yang belum berhasil ya, bisa nanti dilihat lagi rekaman kita itu kan yang sudah berhasil tadi saya tandai ya, sudah kasih spotlight agar layarnya itu kelihatan besar ya. Nanti bisa dilihat di rekaman YouTube-nya. Kemudian nanti besok juga ada tutorial singkatnya di. Udah berhasil tuh Bapak, udah berhasil. Udah berhasil loginnya kan? Ya. Kita tunggu ini, kita tunggu. Coba klik akun itu lagi. Masih belum ya. Ya, kalau dia berhasil itu dia akan tampil untuk memasukkan lisensinya. Coba kita sepertinya Bapak Ibrahim juga ini terkendala juga dengan sinyal ya. Nanti karena kita kan masih ada waktu nih sampai hari Jumat ya Bapak Ibu yang belum berhasil untuk instalasinya, memasukkan lisensinya, kita akan bantu nanti sampai hari Jumat sambil Bapak Ibu juga menyiapkan potongan video pembelajarannya di kelas. Karena kita akan mengedit satu video pembelajaran dari satu kamera. Karena ke depannya Bapak Ibu akan semakin rumit lagi nih, semakin rumit lagi
karena target kita itu Bapak Ibu bisa membuat kayak video-video yang dibikin orang itu yang suaranya jelas, kameranya bisa pindah-pindah gitu. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti mungkin ada yang merasa berat ya, oh di bagian ini susah sekali Bapak, nah, itu tidak masalah itu. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa minimal membuat video pembelajaran minimal 1 kamera dengan suara yang jelas. Oke, karena ini masih sederhana, kita masih belum menggunakan aplikasi untuk merekam suara kita yang jelas itu. Jadi kita kini masih fokus di bagian instalasi sampai untuk hari Jumat. Saya akan selalu memantau semua peserta apakah sudah berhasil atau belum. Nanti juga ada tutorial singkatnya, juga dapat ditonton juga di Zoom-nya untuk instalasinya. Baik Bapak Ibu, karena ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 ya. Kita mulai tadi hampir jam 8. Bapak Ibu, kita nanti berkomunikasi lewat WA Group untuk menyelesaikan instalasinya ini. Kita masih belum menerangkan di bagian bagaimana cara menggunakannya sesuai jadwal. Untuk menggunakannya itu adalah hari Jumat yang akan datang. Jadi kita fokus ini persiapan untuk instalasi. Oke, kira-kira cukup ya Bapak Ibu ya. Kita punya waktu sampai hari Jumat untuk instalasi. Kita komunikasi di WA Group dan kita kirimkan nanti hasil rekamannya juga. Bapak Ibu bisa menyimak. Tadi sudah mempraktekkan 3 teman-teman kita untuk aktivasi aplikasi editingnya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya untuk malam hari ini. Kita menjelang Jumat ini harus tuntas ini untuk instalasi. Kemudian hari Jumat itu kita akan menunjukkan fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Kira-kira ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Pak Andri. Ya silakan Pak Ibrahim. Sekarang kan sudah terbuka nih Pak sampai ke email or phone. Ini email apa yang kita masukkan Pak? Coba Bapak share screen lagi dulu sebentar. Coba Pak, yang mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Masih belum Pak? Iya masih belum. Untuk memastikannya itu ketika kita klik di akun aplikasinya itu, maka akan tampil pilihan VIP atau upgrade VIP. Itu tandanya berhasil loginnya. Ini masih belum berhasil, terkendala sinyal sepertinya. Ya itu Pak. Oke, saya coba dulu baca ini pertanyaan di kolom chat sebentar nih. Oke. Saya kira sudah menjawab semuanya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkendala untuk insert lisensinya, tapi sebelumnya Bapak Ibu pastikan menonton video kita ini di channel YouTube-nya. Nanti saya kirimkan video rekaman kita malam ini. Pastikan ditonton sampai akhir. Itu insya Allah sukses untuk memasukkan lisensinya. Pak, insya Allah. Siap. Karena tadi juga dipraktekkan oleh teman-teman kita yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kita tutup ini. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat. Dan untuk WA Group besok akan saya balas karena kebetulan malam hari ini saya juga ada keperluan untuk teman ini ada perlu nih. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti besok saya balas. Silakan Bapak Ibu simak dulu video hasil rekaman kita malam hari ini. Saya kira